Selamat datang di Ilham FT Auto. Sesuai judul ya, saya ingin review mobil apa? Ya, mobilnya ini kuncinya seperti ini ya. Merek H berdiri. Mobilnya apa? Ya, ini dia mobilnya. Kalau orang awam ngelihat mobil ini tuh rasanya sebenarnya sama saja. Ya, rasanya sama aja. Sama persis sama yang orang-orang yang ada di jalan. Tapi kalau ini, kalau orang yang ngerti, nih, bedanya, nih, dari bangku, setirnya, ada ini, dan ini dia, Type R. Ya, ini adalah Civic Gen 8 atau FD, tapi ini adalah FD 2, jadi yang lebih racing daripada yang FD 1. Apa sih kelebihannya dari mobil ini? Kita langsung mulai aja yuk. Nah, kita mulai dari bagian depannya, si Honda Civic FD 2. Bagian depannya memang, kalau dari orang awam, ini hampir sama aja dengan yang Civic FD 1. Ya, kalau tadi kita bilang memang tidak terlalu beda banget ya. Untuk lampu masa depan, dia masih yang reflektor. Sisanya masih yang bohlam juga, sen-sennya semua masih bohlam. Dan dia juga belum ada fog lamp ya, untuk si FD 2 ini. Dan memang kalau dari logo terlihat beda. Karena kalau yang FD 1 kan dia logonya tuh nggak ada merah-merah seperti ini. Kalau yang ini dia ada merah-merahnya seperti ini. Jadi kayak merah itu menandakan adalah racing. Dan ada list chrome-nya di situ. Tapi memang kalau dari depan tuh memang tidak terlalu terlihat beda daripada FD 1. Dan wipernya sama ya. Wipernya sama dengan FD 1. Unik gitu wipernya. Jadi wipernya tuh kayak semacam bis gitu. Jadi nyapunya tuh antara kanan dan kiri gitu ya. Pokoknya seperti itu. Nah, kita beralih ke bagian sampingnya. Ini kita yang dibahas bagian samping kiri aja karena lebih luas. Untuk handle, dia memang juga sudah sewarna body ya, tapi dia juga belum keyless ya. Civic FD itu sampai yang di FD 2 juga belum keyless. Karena kunci dia masih seperti ini ya. Kunci Honda yang seperti ini. Dan ini udah dibilang mewah loh. Untuk spionnya juga sudah sewarna body, tapi dia nggak ada sennya, polos begitu ya. Dan di sini sampul sennya ada di fender sini. Dan kalau yang FD 2, dia ada body kitnya tuh kalau di samping. Itu yang bikin terlihat beda. Dan ada tulisan nih, Type R. Jadi ini adalah Civic FD 2 yang generasi itu kayak Type R. Jadi kalau di Gen 10 itu yang Civic hatchback Type R, seperti itu. Jadi biar kelihatan lebih racing gitu ya. Untuk peleknya ini dia cukup besar ya si Civic FD 2 ini. Dengan profil bannya itu bentar. Nih saya cari nih. Gelap. Ini profil bannya itu 225 per 45 ring 18. Ya. Jadi bannya ini menggunakan peleknya dengan ring 18 yang sudah warnanya seperti ini ya, racing gitu, warna putih. Jadi lebih bagus gitu ya. Dan lebih racing banget. Dan untuk rem belakang, mobil ini sudah menggunakan rem cakram. Dan untuk rem depannya, mobil ini juga sudah menggunakan rem cakram juga. Jadi udah lebih mantap ya pengeremannya. Dan ada nian, Brembo. Nah, tampilan belakangnya memang orang nganggapnya juga sebenarnya hampir sama dengan FD 1. Ya, benar-benar mirip banget. Dan bedanya sih memang ada tulisan Type R doang. Jadi ini anggapnya ini adalah Civic yang paling tertinggi. Dan logo Civicnya juga sama di sini. Dan dia ada logo merahnya di logo Hondanya ini. Untuk lampunya semuanya hampir sama ya, persis banget. Tapi dia juga belum ada sensor parkir, masih polos. Tapi bedanya kalau Civic FD itu kan dia tidak ada spoiler seperti ini ya. Nah, FD 2 ada, apalagi Type R. Jadi biar kelihatan lebih racing. Dengan perpaduan antara hitam dan putih itu jadi bagus. Jadi kelihatan mewah banget. Dan saya suka warna hitam seperti ini. Dan di sininya kacanya udah ada defogger plus antena dan ada Harman stop lamp juga di sini ya. Coba kita langsung buka bagasi yuk. Kalau buka bagasi, ini kita bisa buka dari bawah ya. Harusnya bisa dari bawah. Tapi karena kita males narik ke dalamnya,
kita mending dari kunci aja ya. Lubangnya di mana lagi? Lubangnya di mana ya? Ya, saya lupa lagi. Kalau Civic FD itu ada di sebelah sini nih. Harusnya nih nggak ada nih, tapi nggak ada buat tuasnya ya. Kayaknya kita harus buka ke dalam untuk bagasinya. Nah, dia seperti ini. Dia, sorry, agak gelap lagi. Nah, ini kalau menurut saya, dia ini bukanya bagasinya itu seperti ini. Nah, itu kan kelihatan ya, udah saya terangin. Jadi kalau buat bagasi itu nariknya ke belakang, kalau buat tangki di depan, gitu, seperti itu. Nah, udah kebuka. Nah, kita habis ini langsung buka bagasinya. Nah, walaupun memang dikasih spoiler memang agak berat, tapi di sini kacanya ini nggak nyentuh sama sekali, jauh banget ke kaca. Jadi bener-bener arsiteknya sangat pas sekali buat ngedesainnya ya. Nah, ini dia area bagasinya ya, seperti ini. Area bagasinya seperti ini, cukup lega ya untuk sebuah mobil sedan. Apalagi bangkunya kalau ini bisa dilipat ya. Kalau bisa dilipat itu lebih lega lagi. Dan di bawahnya lagi, di dalamnya dia ada tempat penyimpanan. Tuh, buat toolkit. Di bawahnya lagi ada ban. Harusnya ada ban serepnya. Tapi kayaknya kalau Civic FD2 itu bannya ini kayaknya sih udah pakai rim flat tire ya. Jadi istilahnya nggak perlu pakai ban serep. Makanya baru kali ini nih mobil sedan Jepang, tapi dia bisa pakai ban ala Eropa loh. Unik ya si Honda Civic ini. Nah, pelan gitu aja udah kenceng loh nutupnya. Jadi kita nggak perlu pakai tenaga nutupnya. Bagus. Nah, perbedaannya jelas ada di mesinnya si mobil ini. Mobil Honda Civic FD2 ini. Ya, mesinnya dia menggunakan mesin yang 2000 cc kalau untuk FD2. Jadi beda sama yang si FD1. Kalau FD1 kan dia hanya menggunakan mesin yang 1800 ya. Tapi sama-sama ada DOHC. Dan yang ini karena dia tipe Type R, dia ada warna list merahnya gitu ya, bagus ya. Dan tetap menggunakan yang jenisnya iVTEC ya. 2000 cc, penggerak depan. Untuk ruangannya, mobil ini memang bener-bener rapi ya. Wajar lah harganya itu. Mobil ini tuh harganya itu kalau menurut saya itu memang masih hampir 1M ya. Tapi dengan kondisi begini sih bagus, rapi. Dan di sini ada peredamnya. Dan saya jadi ingat sebuah mobil Odyssey, Honda Odyssey. Itu kap mesinnya ini, kap mesinnya tidak menyuruh buka sampai samping-sampingnya, jadi fendernya masih kelihatan banget gitu ya. Tapi tetap sih unik sih, walaupun dia belum pegas sekalipun. Nah, kita kan udah semua ya, udah bahas eksteriornya ya, dari ban, mesin, bodi kanan kiri, belakang, semuanya gitu udah kita bahas. Kita langsung masuk aja ke dalam yuk. Nah, mobil ini walaupun sedan, tapi masuknya enak banget. Dan terlihat ya dari bangkunya tuh udah beda ya. Kalau yang Type R ini dia sudah bucket. Dan ini dia tampilan interiornya tuh. Kita mundurin dulu bangkunya. Nah, ini tampilan interiornya ya. Dan dia sudah start stop. Walaupun memang kita kalau mau nyalain, masukin dulu ke sini. Masukin dulu ke kontak ini, kita ini. Baru kita nyalain di sini gitu. Seperti itu ya. Untuk tampilannya, cluster meternya memang nih, coba kita nyalain. Tuh, sama, tapi dia memang karena ini yang Type R, yang warna merah, dia dikasih warna merah seperti ini listnya. Karena kalau yang FD1 dia warna biru. Dan itu hampir sama dengan si yang FD1. Dan kalau yang ini di bawahnya, nah ini buat RPM-nya. Tuh, ada tulisan Type R juga. Itu, jadi bisa dibilang udah cukup ini ya. Udah cukup oke ya si Type R ini ya, Civic FD Type R. Dan di sini ada tombolnya di sini. Ada buat Bluetooth teleponi, tapi sebelah kanan polos. Dan ada airbag juga setir. Dan setirnya ini malah full hitam ya. Dia tidak ada aksen silver-silveran lagi ya di sini ya tuh. Dan ada garisan jajatan merah gitu karena biar mendadakan mobil ini adalah Type R racing gitu kan. Dan untuk pengaturannya, mobil ini pasti sama kayak FD1. Tail dan teleskopik.
Dan di bawahnya lagi ada tempat penyimpanan buat buka kap mesin. Tadi yang sebelah sini buat buka tangki bensin ya sama bagasi. Untuk di sini ada lapisan merah-merahnya ya dengan kayak bahan bludru gitu, bagus. Dan ini ada bahan kulitnya di sini soft touch. Sampai di sininya sih saya masih plastik sih, kayak ini soft touch sampai sini. Taunya enggak. Dan di sininya dia ada speaker, tempat penyimpanan. Power window memang auto, masih hanya precision driver aja ya. Dia belum lengkap, belum semuanya all auto. Dan di sini spion, tapi dia bagusnya sudah belum electric mirror kayak, belum electric retract kayak, belum electric mirror doang kayaknya. Dan di sini ada door lock ya. Mau kita tutup. Nah, itu kan kunci kan. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu pokoknya. Dan di mana lagi ya? Kita ke bagian tengah sini. Bagian tengahnya tipis sama ya kayak si Honda yang Civic FD1. Sebelahnya juga ada lampu hazard dan di bawahnya ada buat AC ya. Tapi memang belum dual zone, jadi masih single zone, tapi lengkap posisinya. Sampai defogger. Di bawahnya ada power outlet 12 volt dan ada tempat penyimpanan. Dan di bawahnya lagi nih. Ini nanti nih. Ini ada tempat penyimpanan loh di sini. Ada tempat penyimpanan. Tuh. Cukup besar dan cukup dalam. Dan dia ada logo Type R juga di dekat transmisinya. Transmisinya sendiri, mobil itu mempunyai transmisinya itu 6 percepatan. Tapi di posisi R-nya tetap di bagian pojok. Jadi kalau kita mau mundur kan 1 sini, 2, 3, 4. Nah, ini 5, 6. Tapi ini kalau ini dia agak ke sini baru dia mundur gitu. Unik banget ya si Type R ini. Dan untuk ininya dia juga masih yang menggunakan model ini begini ya, model laki. Seperti itu. Dan model unik ya si rem tangan ini, jadi karena tempatnya ini kalau menurut saya itu kan agak sempit gitu ya. Jadi seolah-olah kayak biar bagus gitu ya. Jadi nggak memakan tempat yang sebelah sini. Kalau ini kan ada cup holder 2 buah ya, dan ini bisa ditutup. Bisa ditutup seperti ini. Dan ini bisa banyak menyimpan ya. Enak banget. Dan di sini dia ada tempat, ada dalam armrest juga, dan di sini tempatnya dalam loh. Tuh, tempatnya dalam ya. Dan ini katanya bisa digeser-geser nggak sih? Nggak bisa digeser-geser sayangnya sih. Coba kalau bisa digeser tuh enak banget. Dan di sini dia bangkunya sudah menggunakan bucket ya. Walaupun model fix nih ininya headrestnya, tapi bucket itu begini kayak bangku balap ini cukup mewah. Dan di sini dia ada seat belt yang sudah head adjuster, hand grip model retract, sun visor, ada kaca ya, tapi belum ada lampunya malah. Ini tapi kayak ada tempat selak gitu ya penyimpanan. Ada lampu baca di sini. Nah, lampu bacanya bisa nyalain terpisah. Dia ini ya spion tengah sudah ada NX view. Dan untuk di sini dia ada cut holder ya di sun visor sebelah kanan. Dan dia ada kaca juga sih. Tapi nggak ada lampunya. Dan tapi dia bagusnya dia ada kayak selak gitu ya. Bagus banget nih. Unik loh, sun visor paling unik nih yang menurut saya pernah lihat. Dan di sini dia ada hand grip juga model retract. Biasanya kagak ada loh. Dan bangkunya ini walaupun memang bucket sebenarnya, tapi dia masih manual ya untuk pengaturannya ya, masih recline-nya manual. Dan ini semuanya masih manual semua ya, adjuster semua masih manual. Dan dia ada Type R juga di sini. Di sebelah kiri juga ada. Kelihatan nggak tuh? Dan di sini ada tempat penyimpanan. Dan AC-nya lengkap ya 4 titik ya. Walaupun yang ini di sini ini kayak terpisah gitu ya. Jadi kayak kebuka gitu. Jadi dia ini nggak nyatu ke dekat area tip, tapi dia agak terpisah gitu ya. Unik AC-nya. Tapi jujur ya, emang Civic FD itu emang kalau menurut saya adalah Civic yang paling cakep. Dan ini dia nih, untuk manual ini memang koplingnya tuh sangat enteng ya, dan perpindahan gigi itu sangat enak tuh, halus. Istilahnya itu kalau di Toyota itu adalah Yaris GR ya, GR Yaris ya, ini si Type R ini ya. Apalagi ya? Kita coba duduk belakang nggak? Sama nggak sih? Nah sama aja, coba. Tapi kita duduk belakang dulu yuk. Tapi kayak kita nggak usah duduk belakang deh ya, karena duduk belakang juga sama aja sih, sama aja rasanya. Dan dia memang bangkunya side pocket hanya ada di sebelah kiri ya, tapi sebelah kanan dia malah nggak ada side pocketnya. Sebelah kiri ada tuh. Maaf ya pencahayaannya agak kurang, kalau emang HP kamera ini kalau dipercayain emang agak kurang. Dan di sini dia ada cup holder dan ada power window-nya di sini, dan ada lapisan kulitnya di sini, ada warna merahnya, jadi biar menandakan mobilnya adalah racing. Oke, bagi kalian yang mau lihat mobil ini nih, mobil yang menurut saya sangat unik ya dari Honda ini, yang istilahnya itu dia Type R ya. Kalau di Honda itu Type R buat tipe racingnya. Kalau di Toyota kan
GR gitu ya. Kalau ini Type R. Dan mobil ini harganya itu masih bertahan ya, karena kan kalau Civic FD1 aja yang saya tahu itu harganya aja masih mencapai hampir 200 juta kalau dengan keadaan yang hampir sama kayak begini. Apalagi ini harganya kalau kalian bisa lihat di situs-situs jual mobil, memang jarang-jarang sih mobil ini, karena mobil ini tuh hanya 8 unit masuk Indonesia dan memang langsung dimasukinnya CBU ya, jadi secara importir. Jadi mobil ini memang tidak diproduksi di Indonesia. Jadi harganya, kalau harganya menurut kalian tuh kemahalan, ya wajar karena ini kan mobil CBU dan mobilnya antik. Dan masuk kayak gini, mobil kayak gini tuh biasanya tuh jarang loh manual ya. Biasanya orang pasti akan dikasihnya yang matic. Tuh. Oke. Tapi kalau kalian mau lihat langsung ke sini ya, ke Blok M Mall di lantai basement, lihat mobil langsungnya dan langsung ke sini aja nih. Jadi kalian tuh nggak kecewa lah kalau ngeliat mobil kayak gini dengan molusnya seperti ini. Apalagi mobil Jepang tapi berasa kayak mobil Eropa ya, tuh bener-bener kayak rasanya tuh beda gitu. Padahal ini tadinya pengen saya coba setir ya tadi ya, tapi ya sudahlah, belum rezeki. Tapi emang bawa Civic tuh ya seperti itu ya, cukup enak sih, cukup nyaman. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe juga channel saya ini di Ilham FT Auto. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Walaupun sekarang pandemi sudah agak mulai surut ya, tetap kita harus mematuhi protokol kesehatan. Oke, terima kasih. Nah, tadi kan saya mau nyalain mobil ini tuh kan harusnya kan bisa nyala. Nah, ternyata kuncinya ini memang ada dua. Yang satu emang buat buka pintu aja, yang satu baru buat buka mesin, nyalain mesin seperti ini. Jadi, emang nyalain mobil ini itu dia harus dinyalain seperti ini, tetap kayak masukin kontak biasa dan diinjek. Salah nginjek. Ini harus diinjek kopling. Nah, seperti ini, dan ini nyalainnya tinggal ini doang. Nah, langsung nyala. Nah, tadi saya harusnya nggak seperti itu. Aduh, sayang sekali ya pemirsa. Dan ini, coba kita tutup. Wow, suaranya cukup ini ya, cukup redup ya. Karena emang dia udah pakai inian ya, udah pakai peredam ya. Jadi mantap gitu. Dan kita gas. Nih, coba kita nyalain. Nah, seperti ini ya. Dia juga udah terang banget ininya nih. Tapi di sini kok nggak ada lampunya ya? Harusnya kalau ada lampunya lebih bagus. Tuh. Tapi keren sih, emang unik ya. Jadi sorry ya, ini tambahan aja ya. Tentang tadi ini bisa nyala taunya. Anjir. Coba dari tadi bisa nyala. Jadi kuncinya ini emang dibagi dua, antara yang satu buat buka kunci, yang satu yang buat nyalain gitu loh. Bukan bensin habis, astagfirullah. Oke, nih, matiin dulu, tinggal ini doang kayak matiin biasa. Udah kelar, beres.